Kalau dia bilang, ya karena kan beberapa pemain intinya, dia bisa panggil Elkan Bagot juga loh. Gue lupa usianya masih bisa masuk atau enggak. Kalau nggak salah dia 22 ya, 22. Iya, tapi pertanyaannya kenapa Bagot gak dipanggil ke senior itu dulu dong. Kalau itu lain lagi. Ketika datang ke sini, dia udah dijelasin, udah dibantu dengan regulasi pemain. Sekarang alasan lagi menit bermain kurang. Ya udah, sekarang kan seharusnya sebagai pelatih dia bisa memaksimalkan potensi itu. Benar. STY juga sama, ngalamin yang sama kalau kita mau bandingin ya. Artinya tahu nggak medan tempurnya ini seperti apa? Iya, itu. Nah, ini kembali lagi ke asisten pelatih lokal. Nah, gue ingat STY dulu ada Nova. Ini ada Zulkifli Syukur. Ya, tapi ada nggak perannya? Ya kan? Atau cuma jadi simbol? Kan kita kan nggak tahu. Ya kan? Atau ya udah comeback ke Indonesia karena para pemain diaspora kita juga pada sekarang banyak yang main di sini, ada 5 pemain juga main di sini kan. Karena kita ingin melihat Marcelino seperti sebelumnya. Jadi gue coba membayangkan Persib ini seperti Real Madrid di era pertama Perez yang membangun Los Galacticos. Itu susah banget untuk menentukan siapa yang main. Semuanya berkualitas. Oke, balik lagi di Locker Room dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dua orang hebat yang beberapa waktu lalu sempat ngobrol secara eksklusif bersama dengan Pak Ketum ya, luar biasa. Pertama ada Bung Binder. Ini Bung Binder adalah pandit yang waktu zaman gua masih seragam putih biru, beliau udah siaran. Bung Binder sehat ya? Sehat. Oke. Ini kalau ini kapten timnas Usahid nih, Sahid Pride. Ini senior gua di kampus. Sehat nih. Oke. Kita ngomongin beberapa isu diantaranya adalah timnas ya. Kita mulai dari timnas U23 dulu. Yang kemarin baru beres kualifikasi Piala Asia U23. Bermain lawan Korea ya. Kita bisa ball possession. Tapi apa yang bikin timnas U23 nggak bisa cetak gol? Yang pasti memang kalau melihat dari permainan kemarin, kita cuma bisa cetak gol itu ketika melawan tim lemah. Gambarannya sekarang ya. Tim kita cuma bisa cetak gol lawan tim lemah dalam open play. Dan sekarang itu terbukti ketika lawan tim yang setara levelnya, kemudian bahkan di atas kita kesulitan untuk mencetak gol. Berarti ini sampai sekarang belum ada solusi, belum ada progres ya. Dari sejak AFF, U23, terus kemudian sampai sekarang belum ada progres yang bisa diselesaikan solusinya soal ketajaman tim. Striker kita nggak bisa salahin juga kalau supply-nya itu juga mentah gitu loh. Terus inovasi di lini tengah juga jarangnya untuk tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, kemudian variasi kombinasi 1-2 ketika di sepertiga akhir pertahanan lawan itu juga terlihat banget kita mengalami kebuntuan. Kalau lawan yang timnya setara. Nah, kalau lawan yang timnya lemah 2 level di bawah kita mah ya kita bisa tetap cetak gol gitu, bahkan sampai 6 gol. Tapi yang kemarin kesalahan paling fatal adalah kita nggak bisa menang lawan Laos. Itu kuncinya. Kalau kita menang lawan Laos, gue yakin kita bisa lolos ke Piala Asia. Walaupun kalah dengan skor sekarang 0-1. Wait, kalau kita menang lawan Laos ya? Iya. Berarti 3 poin. 6 dong, sama lawan Makau. Iya, tambah. Jadi 6 poin. Sementara runner up terbaik sekarang 7 loh poinnya. 7 tapi cuma 2 tim. Iya. Ada yang sisanya masih nyaris gitu ya? Masih nyaris, tapi seenggaknya masih ada peluang. Iya. Kalaupun kita kalah dengan skor yang semalam ya. Karena memang realistisnya adalah hitung-hitungannya, pahit-pahitnya kita kalah, tapi nggak kebobolan banyak. Kalau kita bisa ngambil imbang atau menang, itu keajaiban bisa dibilang. Kalau menurut gua ya. Tapi kemarin kita meleset perhitungannya ketika menghadapi Laos, kita nggak menang, itu kesalahan kita. Padahal sebenarnya jujur kalau misalnya dari ball possession kita lawan Korea pun bisa kita mencuri kemenangan ya. Bisa. Bahkan di menit awal kan kita udah nyaris cetak gol duluan. Sayangnya nggak jadi gol, telat depan kita untuk nyerobot bola umpan siapa kemarin ya? Lupa gua. Dari kanan kan. Hanan kalau nggak salah. Iya, Rehan Hanan. Oke, menurut Bung Binder gimana? Sebetulnya sebelum babak kualifikasi Piala Asia U23 ini dimulai, kalau di platform gua ya baik di akun IG, kemudian YouTube dan juga TikTok, sebetulnya mayoritas netizens tuh sudah mengirimkan pesan. Ya, setelah Piala AFF U23 gagal juara, sudah mengirimkan pesan nggak mungkin lolos ke Asia. Oh ya. Ya, dan gue nantangin. Dasarnya apa? Ya gak ada dasar lah. Pokoknya cuma ngomong nggak mungkin lolos ya karena mungkin menurut mereka ya AFF U23 aja nggak bisa juara, main di kandang sendiri, main di GBK, ya kan cetak gol aja. Susah. Seperti yang tadi Rais bilang, cuma lawan Brunei open play. Ini kita bicara AFF dulu ya, sedikit flashback ya, karena pelatihnya kan sama. Karena nanti akan reviewnya kan akan semua ya, komprehensif untuk nanti ke SEA Games. Jadi ya di AFF U23 saja yang bisa cetak open play itu lawan Brunei ya. Dan memang Brunei tim yang lemah, 8-0. Meskipun kita apresiasi.
Tapi kemudian lawan Filipina throw in, lawan Malaysia 0-0, Malaysia mainnya defensif, Filipina mainnya defensif. Di situ sebetulnya sudah kelihatan. Nih tim ini kalau tim yang defensif ini sulit mencetak gol. Ya kan? Terus lawan Thailand bagus, ada gol dari corner, terus adu penalti. Lawan Vietnam juga mainnya begitu defensif, nggak bisa mencetak gol. Jadi kegagalan ini sudah diprediksi oleh banyak netizen. Walaupun gue nantang balik, iya kan? Meskipun gue gak siapa-siapa juga, ya kan? Tapi gue nantang balik aja. Oh enggak, gue feeling ini setelah AFF ini gagal juara, yang menurut gue oke lah, gak masalah, ya kan? Karena kita cari target yang lebih tinggi nih. Ini kan pelatih bagus nih, juara Liga Champion ya kan, dia kan ngomong juga pemain, kan juara juga dia Liga Champion kan dia betul. Dia nggak takut lawan Korea karena gue juara Liga Champion. Gitu. Jadi ini bukan hoax kan, gue ngomong kan juara Liga Champion. Sebagai pemain gue sempat nonton dia bagus, tapi Liga Champion kan di Eropa ya. Ini sekarang kan kita bicara di Asia dan ASEAN, ya kan? Jadi nggak relevan. Bukan gak relevan, oke lah kalau mau nyombong boleh, ya kan? Gak, tapi buktikan juga, ya kan, bahwa memang bisa membawa tim ini lolos. Tapi itu kan dia katakan kalau nggak salah sebelum lawan Korea, sebelumnya kan enggak. Jadi agak berubah juga. Kalau gue melihat pelatih ini mungkin overconfidence atau apa ya, gue gak ngerti juga. Tapi it's okay. Pelatih memang harus percaya diri supaya menularkan kepada para pemain. Dan yang gue kaget itu lawan Laos itu gak bisa cetak gol. Memang kita punya banyak peluang, ball possession kita tuh tinggi. Tapi segala sesuatu itu terlihat cantik di statistik, Bang. Statistik tuh bagus, kelihatan bagus. Jadi kalau ya ini gue sebenarnya nggak mau ngomong juga, tapi memang kadang-kadang netizen kita lucu juga. Jadi banyak yang kirim gue pesan juga DM, ya kan? Mungkin nggak mau terus di feed. Ini timnas sebetulnya sudah juara dari mana? Ball possession. Iya. Ball possession kita selalu tinggi gitu. Ya kan? Ya akhirnya ketika lawan Laos imbang, gue masih punya harapan ya udah mungkin lawan Laos udah lihat nggak bisa finishing, ya kan? Peluangnya banyak, ya lawan Macau nih seharusnya menang, lawan Korea kita hajar nih Korea. Takut apa? Ya kan, dan Gerald juga ngomong nggak takut nih lawan Korea. Wah, lebih happy gue, ya dong. Kan kita harus dukung timnas, nanti bilang nggak nasionalis, ya kan? Jadi dukung, ya kan? Tapi lawan Korea benar nih Bang, dan Fadli, gue kecewanya satu hal, ya oke lah, tadi Fadli mengatakan nggak bisa mencetak gol, 0 shot on target, tapi kenapa para pemain kita itu, kalau yang gue lihat, mungkin gue salah, silakan koreksi juga netizen yang maha benar, ya kan? Para pemain kita lebih banyak berlari daripada para pemain Korea. Para pemain Korea tuh 2-3 kali passing mereka udah bisa ada peluang. Nah artinya apa? Konsepnya seperti apa yang mau dipakai oleh pelatih ini Gerald Van den Berg? Kalau di AFF U23 ini sudah kelihatan sulit, lawan tim yang parkir bus kayak parkir pesawat atau apalah. Nah ini ketika lawan Laos, kenapa itu tidak bisa dicari solusinya gitu? Ya kan lawan Korea oke lah. Anggap aja paling bagus kita imbang. Oke, paling bagus lah kita imbang. Ya, tapi kenapa lawan Korea kok satu pun peluang on target aja nggak bisa, betul kan? Ball possession kita unggul. Tapi kenapa Korea yang nggak banyak berlari, ya kan kok mereka bisa menciptakan banyak peluang? Itu kalau bukan Cahya, habis kita. Jadi bukan berarti untung Indonesia kalah 1-0, enggak. Untung Indonesia kalah 1-0 dan untung ada Cahya yang mainnya lebih bagus. Dia save-nya keren-keren. 9 atau 10 save. 9 atau 9 atau... Jadi 14 tembakan itu 9 on target. Dan itu di, penyelamatan dari Cahya. Nah, jadi memang gila, kan? Cahya berperan penting kemarin kita nggak kebobolan. Karena memang salah satu mungkin yang paling membedakan adalah Korea bisa bermain efektif kalau nggak ambil intisari dari Oman Buminder. Korea mampu bermain efektif, kitanya enggak. Oke, secara pressing gue tahu filosofinya dari Gerald Van den Berg ini ingin mencoba dengan 4 back, terus dia memain high pressing tinggi kemarin. Coba mengejar gol di awal. Sayangnya pemain-pemain kita nggak bermain efektif. Kemarin kesannya kita cuma lari-larian aja ngotot seperti yang tadi dibilang Bu Binder. Tapi tidak bermain efektif. Ketika dapat variasinya juga kurang. Serangan kita coba menyerang, tapi terbaca sayap-sayap kita udah bisa dimatiin. Betul. Alur bola untuk crossing udah dipatahin duluan sama Korea karena itu jalan satu-satunya yang coba dicari, dan sayap-sayap kita kurang melakukan penetrasi ke area kotak penalti kalau menurut gua. Nah, itu yang membuat sangat mudah sekali dipatahkan sama Korea. Bahkan Korea ingin menghentikan lebih dulu di half space. Nah, ini yang juga membuat kita kemarin kesulitan ya, walaupun kita menguasai ball possession gitu ya beberapa kali, tapi nggak ada yang mengarah ke gawang. 7 tembakan nggak ada yang mengarah ke gawang, ini sesuatu yang patut dipertanyakan loh. Kita berarti kurang inovatif untuk bisa menekan gawang lawan. Kurang variasi. Meskipun gue melihat ini bukan gue bercanda, hoki mainnya bagus. Benar. Harus gue akuin salah satu yang mainnya fighting spirit biar kata netizen dia mungkin tapi hoki top kemarin. Walaupun dia nggak mencetak gol ya. Dari segi fighting spirit tapi ketajaman memang memang buruk.
Harus diakui itu. Belum bisa cetak gol. Padahal sundulan, juga itu dia. Sundulan kemudian kemarin nyaris cetak gol di menit awal, dia telat. Berarti kan dia harus melatih lagi klinikal dia. Tapi secara fighting spirit harus diapresiasi. Iya, tapi kita juga harus paham bahwa striker itu bukan cuma lari-lari dan motot-mototan. Dia kalau memang nggak bisa mencetak gol, paling tidak umpan. Ganggu juga. Umpan, jadi tembok, memantulkan bola, ya kan, atau assist. Tapi ya memang kan sekarang yang orang mempertanyakan kenapa sih striker kita tuh susah mencetak gol. Siapa yang cetak gol striker cuma strike juga bukan natural striker. Sayap kan. Kalau hoki bisa main sayap, bisa main di tengah. Tapi yang gue kaget ini, ya kan, bahkan sampai ke bawah mimpi, kok Jan Schraven sampai ke bawah mimpi cetak gol. Iya benar, bawah mimpi. Jan Schraven nggak bisa cetak gol. Kenapa ini nggak bisa cetak gol? Ada apa? Ini striker bagus loh. Striker bagus, tapi kan kita lihat bagus lagi nih mungkin di atas kertas sekarang ini. Dengan posturnya yang tinggi, dengan ini. Oke lah, mungkin banyak perdebatan bola gak nyampe. Ya bukan soal bola gak nyampe. Striker zaman sekarang, lu harus turun. Iya, turun ke bawah. Dan dia turun. Tapi lu lihat berapa kali adu fisik kalah. Kalah. Jadi gue gak ngerti apakah karena kurang menit bermain atau memang dia coba beradaptasi dengan skema yang berbeda sekarang, karena sebelumnya kan Indra Safri ya. Kalau nggak salah betul kan U20 U19. Oh iya. Ya kan Indra Safri. Meskipun beda tipis juga ya permainan dengan Gerald Van den Berg, karena kan banyak crossing. Jadi ya kalau gue pikir ya dalam hal ini netizen banyak benernya juga, karena sudah pada kirim pesan ke gue, bahkan di platform gue lihat yang gue ada bikin U23 yang AFF, mereka udah tulis gak mungkin lolos ini Asia. Meskipun gue nantang, tapi lagi-lagi gue kan bukan siapa-siapa ya kan. Nah, tapi ya gak apa-apa, kita coba aja. Tapi uji nyali juga ya nanti. Iya, benar. Gue bilang masa gak lolos? Iya kan, ini kan pelatih senior. Dan lu tahu, pemain-pemain yang kita punya di squad ini Bang, itu juga sebelumnya main di kualifikasi sebelumnya. Benar. Dan di Piala Asia. Di Piala Asia main. Arkan Fikir kan termasuk yang main. Terus dan yang ngalahin, yang ngalahin Korea. Betul. Tapi Gerald Van den Berg bilang materi pemainnya beda sama tahun kemarin. Kita lihat dulu nih statementnya Gerald Van den Berg ya. Padahal masih mau nambahin tuh kita. Makanya gue langsung potong. Oke, apa-apa. Kalau misal pelatih sebelumnya SCY melatih tim ini dan diberikan jangka waktu yang sama, saya ingin melihat bagaimana dia meramu timnya dan apakah hasilnya bisa lebih baik dari hari ini. Kalau ngambil dari sini ya, dia intisarinya adalah gue persiapannya lebih pendek daripada STY. Pahitnya itu. Kalau secara materi pemain, gue nggak sepakat gitu. Karena ini materi pemainnya udah dipersiapkan sejak Piala AFF 2024, kemudian di Piala Asia U23 juga sudah di build up sama STY. Oke, ada beberapa masuk main baru, bahkan memang yang meleset adalah dua naturalisasi itu sebenarnya yang pengen dijadiin solusi, si Zylstra sama si Miliano Jonathans. Sayangnya telat proses naturalisasi dua pemain ini. Usianya berapa? Sama, masih 19-20 mereka berdua. Harusnya mereka bisa main. Harusnya bisa, masih muda. Kalau Zylstra memang masih muda, 19. Makanya, jadinya sebenarnya kemarin meleset untuk dua ini, untuk tambahan lini depan. Kalau misal kemarin dia bilang kalau kita nggak ada Ridho, terus nggak ada si siapa Justin Hapner, kalau dia butuh di tim ini harusnya dia ngomong ke Patrick Kluivert dari awal. Dari awal Patrick Kluivert pun Justin Hapner ujung-ujungnya nggak main juga walaupun cedera atau sakit ya. Kemudian si siapa lagi Marcelino kan bisa dia pakai. Iya, tapi perdebatannya begini Bang, bahwa dia persiapan buat round 4 kan? Enggak, bukan soal itu juga, bahwa para pemain itu kan sudah dipromosikan ke senior dan akan coba dilakukan regenerasi. Iya, regenerasi memang. Tapi kalau memang dia targetnya adalah lolos ke Piala Asia. Tapi hoki dimasukin. Hoki dimasukin. Itu makanya harusnya kan bisa juga. Jadi kalau memang butuh ngomong aja gitu. Harusnya ngomong aja. Lu kekurangan di apa gitu loh. Marcelino harusnya bisa jadi solusi di level ini ya. Dia bisa menjadi salah satu solusi walaupun kemarin underperform di timnas senior. Tapi itu senior kan. Iya, di senior. Kalau di sini mungkin beda dia. Makanya gue nggak tahu komunikasi seperti apa, pertimbangan seperti apa. Akhirnya para pemain itu nggak dimasukin ke squad U23. Ivar Jenner karena kan cedera dia. Jadi kalau sebenarnya dia juga bisa berubah. Kalau dia bilang ya karena kan beberapa pemain intinya dia bisa panggil Elkan Bagot juga loh. Gue lupa usianya masih bisa masuk atau enggak. Kalau misalnya dia 22. Iya, tapi pertanyaannya kenapa Bagot gak dipanggil ke senior itu dulu dong. Kalau itu lain lagi. Kalau itu kan Patrick Kluivert udah sempat ngomong karena yang posisinya dia sudah ada yang lebih baik dan kemarin kan dia nggak datang. Iya, dia ngomongnya gitu Patrick Kluivert. Masa pemain Indonesia yang lagi main di Inggris gak coba sih? Menurut Bung Binder lah ya? Kalau menurut gue, siapa pemain Indonesia kita yang bisa survive di Inggris? Walaupun ya dia dapat. Tapi kalau sama back tengah sekarang, memang gue milih yang ada sekarang. Iya betul. Tapi maksud gue sebagai backup kan oke. Iya backup oke. Sebagai backup dia oke dan kan sepengetahuan kita nih pemain-pemain yang bermain di Eropa ini kan bagi kita kan berharga. Iya betul. Iya kan, artinya dia dibina di sana.
dia punya experience di sana dan mau survive di Inggris, Championship kayak League One kayak, itu kan sangat berat gitu maksud gua. Tapi udahlah jangan bahas lah. Kita bahas yang apa? Dia nggak apa-apa. Tapi ini menarik. Karena ini mana nanti. Kita kan lagi bahas lu 2-3. Iya, udah kita butuh. Bang Rais kan tadi ngomong sama. Tapi memang artinya kita butuh akan biar seru aja. Iya, benar. Kita butuh Bagot. Kalau menurut gua butuh atau gak butuh itu tergantung. Kluivert. Ya kan, tapi kan kalau gua melihatnya begini, ya oke, kalau memang nggak mau ambil Elkan Bagot, ya kan? Ya coba kalau seandainya nanti ada yang cedera bagaimana? Ya kan? Kalau kiper sekarang kan beda. Martin Paz, Emil Odero, ada Hernando Ari, ada Nadio. Ya kan ini 4 udah lebih dari cukup. Kalaupun dipanggil 3 udah cukup. Tapi di belakang Bagot ini sebetulnya pemain yang sangat berpengalaman dari awal. Iya, betul. Ya, dia ikut gak sih untuk kualifikasi Piala Asia yang lawan Kuwait? Ikut ya, dia sama McClock ya yang main ya? Betul ya? Kalau nggak salah, lupa gue. Yang lolos itu langsung Bang, ya kan? Nah iya, jadi experience dia udah ada dan dia kan tinggi besar, ya kan? Lawan tim-tim Timur Tengah, crossing, ya kan? Atau kalau memang susah cetak gol mainin, nah dia di depan. Loh, kenapa nggak bisa aja dia dimainin di depan? Untuk set piece, untuk apa dia juga bagus loh dia. Tapi ya udah kita jangan bahas itu. 2-3. Tapi di kesempatan yang lain, Gerard Van den Berg juga bilang bahwa pemainnya minim menit bermain di klubnya. Kalau minim, ya memang harus diakui ya, para pemain U23 itu terbantu dengan regulasi mewajibkan satu pemain U23 yang bermain minimal 45 menit. Ya, berarti para pemain kita itu kapasitas cuma beberapa pemain yang bisa menembus tim utama dan menjadi starter, bermain full memang. Nah, ini PR-nya kita sebenarnya. Dan juga sebenarnya harusnya PR pelatih gitu. Kalau lo memang mengeluh, ini squad yang lo punya gitu. Lo udah tahu nih gambaran besarnya seperti apa ketika datang ke sini. Dia udah dijelasin, udah dibantu dengan regulasi pemain. Sekarang alasan lagi menit bermain kurang. Ya udah, sekarang kan seharusnya sebagai pelatih dia bisa memaksimalkan potensi itu. Benar. STY juga sama, ngalamin yang sama. Kalau kita mau bandingin ya, ngalamin hal yang sama juga gitu. Walaupun persiapannya panjang bisa dibilang. Dia nge-build up tim ini gitu. Tapi yang gua agak menyayangkan juga dia juga ngomong kemarin karena masalah fisik jadi kita nggak bisa cetak gol. Menurut gue itu alasan yang terlalu mengada-ngada. Karena sekarang para pemain itu dalam masa fase kompetisi. Walaupun di awal. Iya. Dan mereka sudah ada di tahap fisik yang sudah siap untuk berkompetisi. Kemarin kalau ngomong masalah fisiknya kedodoran, mereka mampu lari-larian terus kok. Ngejar bola ke sana sini, bahkan yang keren cuma berapa di akhir itu doang, beberapa pemain gitu. Jadi memang kalau masalah fisik gue rasa enggak. Cuma memang penerapan strategi dan efektivitas bermain dari pemain-pemain kita yang masih kurang kemarin. Iya, tapi kita belum bahas yang dia bawa nama ST. Oh, ada ya komentar yang dia bawa nama ST ya? Ada kan tadi apa tuh? Tadi dia bilang kalau ST waktunya semepet ini, apakah hasilnya? Itu belum kita bahas, Bang. Itu yang seru kan? Iya, nggak apa-apa. Ya, siapa yang bahas? Oke, gini. Pertama-tama gue nggak tahu soal ini sampai kemarin gue udah bikin podcast sama Indrianto. Gue nggak tahu karena gue sibuk kemarin. Abis itu gue bikin sama dia. Setelah dia balik, ya gue scroll kan ada apa, karena gue kemarin mungkin setengah hari gak buka sosmed karena sibuk. Terus gue kaget waktu ada pernyataan seperti ini. Gue kan nggak tahu nih, gue tidur lebih awal ya kan waktu habis nonton. Kalau menang gue ya happy gitu. Kita mungkin nggak bisa tidur. Tapi kalau kalah lemes kita. Bener, gue begitu. Kalah lemes, gue udahlah tidur aja lah. Ya kan ke bawah mimpi Raven. Benar, gue gak bohong. Enggak, mimpinya apa? Ya mimpinya kok ada lagi main bola gitu. Oke, ya udah, kita jangan bercanda dulu. Netizen marah loh. Oke, gini, jadi gue kaget loh, kok bawa-bawa nama pelatih sebelumnya, ya kan? Karena kan sekarang kita lihat kan ke depan, betul nggak? Dengan pelatih baru Gerard Van den Berg. Tapi menurut gua kan, kalau mau bandingin seperti itu gimana ya caranya? Menurut gua nggak logis juga. Mungkin gitu. Karena menggema kali. STY. Ada suaranya, ada tanggapannya. Itu maksud gua. Apa mungkin dia frustasi atau mungkin dia emosi sehingga dia mengatakan seperti itu? Seharusnya nggak perlu juga mengatakan seperti itu. Stay cool aja ya. Yang harus dijelaskan. Kenapa secara strategi permainan dengan ball possession persentase yang tinggi gak bisa menciptakan shot on target. Golnya gimana Bang? Gak ada shot on target. Kalau dikatakan seperti yang tadi Bang Rais bilang, fisik, ya gue sih pernah kerja di perusahaan ya. Maksudnya perusahaan itu gue dikasih assignment tugas, gue harus cari solusi untuk tugas ini selesai pada waktunya. Artinya gue harus riset. Nah, mereka ini jajaran pelatih U23 riset gak? Bahwa para pemain menit bermainnya sedikit, riset gak bahwa fisik mereka gak kuat,
Kalau riset seharusnya itu dipersiapkan dari awal. Bagaimana caranya para pemain ini tidak terkuras tenaganya? Apa mungkin mau merubah modifikasi sedikit konsep atau kita genjot latihan fisik? Ya kan biar mereka ini kuat. Artinya tahu nggak medan tempurnya ini seperti apa? Nah ini kembali lagi ke asisten pelatih lokal. Nah gue ingat SD dulu ada Nova. Ini ada Zulkifli Syukur. Ya tapi ada nggak perannya? Ya kan, atau cuma jadi simbol? Kan kita kan nggak tahu. Artinya ini harusnya sudah diantisipasi di depan. Dengan adanya pelatih lokal, bukan menjadi excuse ketika gagal seperti ini. Maksud gua, dengan adanya asisten pelatih lokal, Zulkifli, kan ini hampir semuanya kan bermain di sini, bermain di kompetisi lokal. Komunikasinya lebih enak, dia bisa tahu apa yang terjadi. Dia juga pemain senior, disegani, ya kan? Zulkifli pemainnya juga bagus, dia main di belakang, sempat jadi kapten tim juga. Betul. Jadi segala sesuatu harus dipersiapkan karena pelatih itu dikontrak untuk mencari solusi, bukan untuk mencari alasan. Iya kan, kalau mau cari alasan, ya netizen alasannya ribuan juga tentang ini. Oke. Tapi dengan capaian STY di Piala Asia sebelumnya, ini jadi beban nggak sih untuk Gerald atau siapapun lah yang menjadi pelatih Timnas U23 hari ini? Kalau beban sih ya pasti ya, tapi harusnya ini menjadi tantangan dan harus jadinya motivasi gitu, bukan beban harusnya. Kita udah berprestasi sebaik itu, minimal harusnya lolos. Betul. Jadi berpikirnya udah ke arah sana, jangan sampai jadi alasan persiapan gue kurang. Lu udah tahu ketika lu dikontrak, itu lu tugas lu itu resiko. Targetnya adalah waktu itu adalah juara AFF, dan juga lolos Piala Asia. Juara AFF target. Seingat gue target dah. Seingat gue target juara. Juara grup dan juara kan? Enggak, aku juara grup. Enggak, pokoknya lolos Piala Asia. AFF maksudnya. Oh, AFF ya, juara terus Piala Asia. Tapi kan proses. Proses. Oke. Benar kan proses. Iya, proses oke. Kalau misalkan anggap aja prosesnya di AFF. Harusnya dia udah bisa. Iya, harusnya dia udah bisa memetakan nih. Yang harus dibenahi. Improvement dari zaman AFF sampai ke ini. Nggak ada progres, sorry itu sih. Secara ball possession oke. Tapi nggak ada progres untuk ketajaman, nggak ada. Tapi ada perdebatannya juga. Kenapa nggak dipakai lemparan ke dalam untuk cetak gol? Nah, ini juga kemarin sama juga. Iya, kan yang ditakutin sebenarnya itu. Laos pun sampai bilang pelatihnya, kaptennya pun sampai bilang sebelum pertandingan lawan Indonesia, kita sudah antisipasi untuk lempar ke dalam. Ternyata itu nggak ada yang keluar. Nah itu. Robi Darwis kan yang jadi andalan. Akhirnya capek juga dia, karena kebanyakan juga. Tapi memang lemparan ke dalam itu adalah cuma salah satu cara ya. Sebenarnya kan opsi aja gitu. Yang harusnya open play gitu. Harusnya lu bisa cetak gol. Nah, lawan Laos aja yang ibaratnya di bawah kita. Kalau dari secara peringkat ataupun sejarah lah gitu. Walaupun kita pernah kalah sama Laos ya di SEA Games gitu. Tapi yang pasti lawan Laos ini adalah kunci dan kita nggak bisa cetak gol. Betul. Sepakat gue. Nggak bisa cetak gol itu benar-benar ini apakah banget. Ini artinya sebenarnya ball possession bukan filosofi sepak bola kita, bukan karakter sepak bola Indonesia. Kita kan biasanya fast break, counter attack, sepak bola reaktif. Ya benar, reaktif, counter attack adalah mungkin filosofi kita dengan bermain cepat ya. Tapi memang karena berkembangnya modernisasi sepak bola sebenarnya sudah ditanamkan untuk ball possession itu gitu. Tapi masalahnya kita belum bisa maksimal karena kualitas dasar juga. Teknik dasar dari tim kita. Lu lihat aja kemarin banyak banget yang bedanya kontrolnya si Dion Marks sama pemain-pemain yang ada di kompetisi itu lumayan. Beda jauh. First start-nya. Jadi memang itu menjadi masalah juga sebenarnya. Balik lagi, gimana cara bikin para pemain kita ini bisa bermain efektif? Karena pemain Indonesia itu udah dibilang jago dikit, maunya bawa terus. Lari-larian terus gitu loh. Dan seringnya hilang momen ya? Nah, hilang momen itu. Tapi sebetulnya dengan pemain-pemain cepat yang kita punya, ini sebetulnya sebuah advantage, sebuah keuntungan. Ya kan? Tapi dengan bermain ball possession itu, yang gue lihat beberapa kali para pemain kita itu terburu-buru, udah terlalu cepat ngambil keputusan. Ya, coba lu lihat beberapa kali, sayang kita nggak bisa putar ulang ya, cuplikan. Baru saja masuk ke wing udah langsung crossing. Baru saja masuk ke sini udah langsung crossing. Karena udah biasa main bola-bola panjang. Maka itu kadang-kadang bolanya terlalu kencang, kayak peluang pertama lawan Korea bolanya kencang. Padahal ada dua pemain kita di sana. Gak bisa ngomong wah filosofi ini salah, filosofi itu salah, karena pasti pelatih itu sudah belajar. Apalagi yang lisensinya sudah tinggi. Tapi kalau gue berbicara dengan beberapa pelatih nasional, mereka mengatakan mereka juga punya filosofi masing-masing, tapi kadang-kadang mereka harus modifikasi sesuai dengan materi pemain. Iya, betul. Modifikasi dikit. Betul. Karena nggak mungkin
istilahnya di kelompok umur mereka bermain seperti mereka pemain senior walaupun ini U23 gak bisa. Gitu karena mentalitinya juga berbeda. Apalagi para pemain kita yang di klub gak mendapatkan banyak menit bermain. Nah, dan banyak yang mengatakan gimana cara mendapatkan banyak menit bermain ketika jumlah pemain asingnya ditambah. Walaupun lagi-lagi perdebatannya ya kalau lu bagus lu bisa masuk. Ya tapi seberapa jauh lu akan dikasih kesempatan? Karena klub pun punya tekanan dari supporter harus prestasi, menang. harus prestasi. Pelatih pun punya tekanan harus menang. Kalau enggak pelatihnya out. Iya kan? Pengamat juga ada yang udah dibilang out. Iya kan banyak kan yang dibilang out sama kayak itu. Oke, artinya butuh intervensi berupa regulasi yang mendukung ya, memproteksi pemain-pemain muda ini mendapatkan menit bermain yang banyak gitu ya. Iya, udah kan. Enggak, tapi kan kebentur sama pemain asing juga tapi gitu. Tapi menurut kan. gue belum cukup. Iya, memang belum cukup memang. Sebenarnya solusinya tambah kompetisi lagi. Tambah kompetisi lagi. Pelatih itu Persija kan bilang. Iya, bikin aja U23. Iya. Tambah kompetisi lagi. Apa bisa U23 U23 enggak terlalu jauh. U23 harusnya udah senior. Harusnya sudah sampai U20 udah benar. U20 udah benar. Ya? Kecuali kalau bikin kompetisi reserve. Ya karena Arkan Fikri aja pernah main di senior. Iya. Turun lu dia lawan Irak round 2. Round 2 turun. Iya, makanya. Jadi memang kalau pun bikin reserve kayak di Eropa ada reserve League. Tapi kalau enggak ya tambah aja turnamen kayak Piala Indonesia. Akan ada katanya. Iya, katanya kan akan ada gitu. Ya. Itu adalah salah satu cara untuk memberikan menit bermain. Kalau misalnya cuma tergantung regulasi, pemain muda akan dimanjakan susah juga. Iya. Banyak, gue pernah ngobrol ketika regulasi ini diberlakukan, ada beberapa pemain juga senior gitu ngobrol, harusnya kalau memang mereka kualitas, main U23 tuh udah nggak usah digituin. Udah, suruh bersaing aja secara murni gitu loh. Jangan dikasih advantage itu, privilege itu. Kalau dia emang jago, ya namanya sepak bola itu kan pasti akan ada hukum alamnya gitu loh. Ada seleksi alamnya dia. Jadi kalau memang dia nggak jago pasti akan terkikis sendiri. Kalau dia istimewa kayak Rizky Ridho, ya kan pasti akan naik terus. Betul. Itu Marcelino dulu. Ya benar Marcelino juga gitu. Jadi memang nggak mudah memang nunggu ini dari mungkin 10.000 pemain yang mungkin yang bisa akan bersaing di level itu cuma 100. Oke, kita lihat dulu statement dari Pak Eto ya terkait dengan treatment untuk para pemain U23. Apapun yang kita lakukan untuk perbaikan liga dan tim nasional pasti kita review. Tadi baru rapat exco. Kedepannya misalnya di Liga 2 nanti perlunya U23 menjadi pemain inti. Gimana? Ya oke lah gitu. Memang Liga 2 kan kalau untuk main U23 pasti bisa lah berbicara banyak gitu. Seenggaknya punya database lebih banyak lah. Karena saking minimnya pemain U23 sekarang di level kasta tertinggi. Bagi pelatih ya, karena kan dia melihat pemain dari kompetisi. Liga 2 pun musim depan gue yakin akan lebih kompetitif dibandingkan musim sebelumnya. Karena perbedaan format yang memang diterapkan sekarang gitu. Yang pasti memang ini salah satu cara juga yang mungkin bisa. Tapi gue ngelihatnya harusnya ada kalau kayak gini tuh ya udah biarin aja bersaing secara sehat, cuma pemain asingnya bener dikurangin. Beneran deh. Bos, tim yang di Liga 2 itu mau promosi. Iya, mau promosi. Apa mau mereka mainin yang U23? Belum tentu juga, Pak. Tapi pemain U23 biasanya levelnya udah oke, Om. Kalau misalnya di timnas maksud gua kalau levelnya udah oke, kenapa harus diturunin ke Liga 2? Nah, itu mereka dia. harus main di top Liga level. 1, karena Rizky Ridho berkembang karena bermain di top level. Marcelino berkembang karena Aji Santoso percaya dia mainin dia. Ya kan, Rizky Ridho juga sama. Ya kan, jadi dia dikasih kesempatan. Hernando Ari juga sama. Kenapa harus diturun ke Liga 2? Lu pernah nonton Liga 2? Pernah. Coba lihat cara mainnya apa. Wah, ngeri bos, ya kan. Itu maksud keras gua. Emang lebih keras. Bukan keras lagi, ya kan. Cuman maksud gua oke lah, memang karena Liga 2 itu kan agak berbeda ya, agak lebih tough ya. Cuman kenapa harus diturunin ke bawah gitu? Kalau gue rasa sih ini untuk yang ini ya, pemain-pemain yang U23 dikontrak sama si klub-klub. Kalau yang di Liga 1 saya rasa nggak bakal diturunin, tetap dia nggak bakal mungkin diturunin. Yang baru. Iya, baru kali. Nggak bakal diturunin. Gitu. Karena pemain seperti Donitri, Ryan Hanan nggak mungkin dia nggak mungkin dia akan dimainin ke Liga 2, nggak mungkin. Ini untuk yang baru. Iya, maksudnya. Atau bikin tim U23 kompetisi. Dulu Singapura pernah kan kirim tim di Malaysia sekali, meskipun nggak berhasil juga mereka. Iya, bikin begitu tim. Tapi kan sebenarnya jatuhnya sama aja kayak kompetisi U23 sendiri, Liga 1 U23 jatuhnya ya. Tapi sebenarnya paling bagus main di piala itu. Iya, di piala. Tapi gue rasa ini cuma bagi klub-klub yang punya pemain U23 diwajibin kayak Liga 1. Di Liga 2. Iya, di Liga 2 ini. Jadi punya pemain U23 misalnya lo punya pemain wajib kontrak 5 pemain gitu. Nah, ya lo harus main 3 pemain harus main nih. Full. Full. Ya kayaknya bakal digituin deh regulasinya gitu. Jadi
Ya kita tunggu aja nih manfaatnya. Ya? Iya, manfaatnya itu bakal seperti apa? Karena kan di Liga 2 kan juga ada asing juga kan 3. Ya. Bukan 5 ya sekarang nanti? Enggak 3. Masih 3 setahu. Pelatih asing? Pelatih asing nggak ada. Oke. Untuk SEA Games nanti, SEA Games bulan akhir tahun ya, SEA Games 2025 gimana nih prospeknya dengan pengalaman di AFF U23, dengan kualifikasi Piala Asia, dan juga siapa kira-kira pelatih yang cocok untuk menangani timnas U23 di SEA Games? Kalau track record gue pelatih lokal aja lah. Tapi gue rasa Gerard Van den Berg bakal dikasih kesempatan lagi. Gue sih ngelihatnya, ya udah Gerard Van den Berg dikasih kesempatan terakhir untuk membuktikan ada di SEA Games. Itu jadi pertaruhan terakhir dia. Kalau gagal, gue yakin pasti tekanannya akan semakin besar untuk bisa dia dilepas. Ya udah dijadiin asistennya ini, cari yang baru. Atau promosiin Frank van Kempen misalnya, yang sekarang jadi pelatih U20. Frank kita kan juga belum lihat. Iya, Frank kita sekarang juga belum lihat. Iya, sekarang asisten di U23 gitu. Pasti kalau dipercayakan paling lokal, gue agak-agak mungkin ngelihatnya masih belum. Nanti ya, walaupun sebenarnya Coach Indra layak karena dia tuh kayaknya hokinya di level usia ya. Iya, di level usia dan kan dia udah pernah bawa juara gitu. Dan waktu itu dapat limpahannya juga kan pemainnya kan dari Sintayong. Nah, Coach Indra bisa meramu itu. Di SEA Games nanti gue ngeliat ya Gerard Van den Berg ini jadi pertaruhan terakhir dia SEA Games karena tekanannya udah berat banget. Oke, kasih satu kesempatan lagi. Kasih satu kesempatan lagi. Ini nyawa terakhir nih ya. Berarti 3 tuh ya. AFF, kualifikasi dan SEA Games. Dan SEA Games. Kalau misalnya ini gagal juga SEA Games. Jangan lagi bicara proses-proses lagi. Ini udah 3 turnamen lo yang lo hadapin dan lo udah. Terus bicara apa lagi? Atau lokalnya Coach IS ya. Iya, karena apalagi juga berkaca dari AFF kan kita sampai ke final. Saingan kita nanti yang paling berat mungkin adalah Vietnam sama Thailand yang lolos ke Piala Asia. Nah ini kan yang menjadi tantangan. Justru kalau menurut tuan rumah gua, lagi Thailand. Kasih pelatih lokal seperti Nova. Coach Nova jangan diganggu-ganggu karena Piala Dunia. World Cup kan November kan. Ya, tapi pas deket dong. November juga. Akan ganggu fokusnya nggak nanti? Iya, ganggu. Ya, tergantung perjalanannya. Karena barengan hampir itu. Oh, barengan hampir. November. Kalau gue sih lebih pilih pelatih lokal ya. Siapa? Ya kita lihat nanti siapa. Fahriusa ini masih ada juga. Fahriusa ini nggak jelek juga, bagus menurut gue. Permainan timnas kita pada saat itu bagus. Gue nonton semua pertandingan yang bahkan hampir lolos ke Piala Asia. Kalah lawan siapa kita itu? Saya langsung di situ di Bukit Jalil nonton langsung. Iya betul kan, bagus mainnya kalau menurut gue. Kenapa enggak? Ya kalau pelatih lokal kita juga nggak mau dikasih kesempatan di ajang seperti SEA Games, ya kan? Ya terus kapan lagi mereka dapat chance gitu? Berarti bukan artinya kita anti pelatih asing, enggak. Ini SEA Games kan beda lagi kan. SEA Games ini kan multi event. Ya kan nggak seperti AFF, nggak seperti AFC. Kalau dari AFF gagal ke AFC gagal, ya terus SEA Games bukannya lebih turun lagi dari Asia, ya kan SEA Games ini kan ASEAN juga, gak beda jauh meskipun ada batas usia U22 kalau nggak salah. Iya. Oke, berarti Gerald selesai ya di sini ya? Enggak lah, feeling gue akan. Enggak, maksudnya untuk timnas U23 jadi head coach, udah ganti. Itu kan pilihan gue, selera gue, ya kan. Tapi ya kita tunggu nanti dari pengurus maunya seperti apa, karena yang gue baca berita yang paling akhir itu Dirtek yang akan memutuskan. Siapa yang akan melatih di SEA Games. Nah, kan sekarang udah ada Dirtek kan. Ya bisa juga dia pilih si atau Frank juga mungkin bisa dikasih kesempatan. Bisa juga. Frank van Kempen karena mungkin bisa jadi malah U20 nih yang lagi disiapin. Nah, jadi dimasukin nanti U19. Pemain-pemain muda di sana. Oke, kita lihat nanti. Kita tunggu. Nanti keputusannya seperti apa untuk pelatih kepala di SEA Games U23 nantinya. Untuk tim di SEA Games untuk timnas U23 nanti. Oke. Dan itu juga cuma selera-selera aja. Selera ya. Jadi jangan nanti pada berdebat. Nanti rame juga. Enggak apa-apa. Kita diskusi aja. Ya, kita sharing diskusi nanti aja, boleh isi kolom komentar aja untuk diskusi saling menyampaikan pendapatnya ya. Oke, kita juga bahas timnas senior. Jadi bukan hanya U23 tapi timnas senior juga nggak ada shot on goal nih waktu lawan Libanon. Shot on target. Oh iya, shot on target. Gimana catatannya? Kalau timnas senior secara permainan memang ada progresi, tapi secara ketajaman enggak juga. Sama PR-nya seperti ketika kita melawan sama di U23 ya. Ketika melawan tim yang lemah di bawah kita bisa cetak gol dari open play segala macam gitu. PR-nya sama ya, U23 dan senior ya. Ketika lawan tim yang selevel ataupun di atas kita mendominasi tapi nggak bisa cetak gol, itu satu butuh evaluasi besar sih kalau menurut gua. Secara teori apa? Harusnya lawan Libanon kemarin cara membongkar pertahanan yang punya compact defense yang bagus atau tim yang punya organisasi pertahanan yang bagus. Kalau itu memang masih menjadi PR besar kita.
tembakan-tembakan dari luar kotak penalti itu yang nggak terlalu terlihat menurut gua. Terus kombinasi 1-2 passing yang di area sepertiga pertahanan lawan itu juga kurang. Bisa dimatakan. Kan kemarin cuma ngandelin sayap-sayap aja yang berlari cepat. Terus diakhiri dengan crossing. Sayangnya itu terbaca sama pemain-pemain kayak Libanon yang punya postur tinggi juga gitu. Lawannya Mauro Zylstra yang ditaruh di target man di situ gitu. Beberapa kali Emiliano Jonatas mampu nembus gitu. Beckham bahkan bisa Beckham itu lawan China Taipei ya. Siapa ya? Lili Pali punya Lili Pali juga. Lili Pali Iya. Makanya itu kan yang menjadi PR kita gitu. Serangan dari sayap terus diakhiri crossing, kayaknya itu menjadi ini deh, jadi apa namanya, skema yang udah ditanemin deh, skema baku deh. Mengingat kita punya strikernya itu klasik number 9 ya, Mauro Zylstra, atau mungkin Ramadan Sananta, atau mungkin Ole sekalipun. Jadi memang optimalisasi crossing dari sayap ini harus dimaksimalin banget. Tapi kalau main crossing seperti itu kan kita lihat gak ideal ya. Lawan-lawan tim yang posturnya pemain-pemainnya tinggi. Apalagi Arab sama Irak nanti. Iya susah. Bola-bola bawah tuh paling ideal. Iya. Dan menurut gua dengan cara bermain seperti lawan Lebanon yang kita lihat, mau yang mainnya Ole juga belum tentu ada gol. Karena Ole bukan terima bola-bola crossing. Ole bola-bola bawah atau through pass itu dia lebih cocok. Tapi kan tapi udah kelihatan belum? Tapi kalau gua ngelihatnya dua laga uji coba ini kan dipakai sebagai percobaan ya bagi Kluivert. Lawan Chinese Taipei lu lihat tuh pemain-pemain yang diturunin yang jarang main sebagai starter. Lawan Lebanon dia bisa ngerubah posisi Verdong main di tengah. Iya, betul. Dia bisa mainin Kevin Dix di center back. Jadi memang ada percobaan yang dilakukan. Mauro bermain dari awal, kemudian ada sampai Adrian Wibowo masuk. Jadi memang dia pakai dua laga uji coba ini sebagai ajang percobaan untuk melihat jika pemain lain dia taruh di mana. Sekaligus kalau menurut gua juga nggak mau nunjukin bentuk permainan yang sebenarnya. Ini Arab Saudi dan Irak gak lihat. Iya, pasti lihat juga. Itu maksud gua. Bukan gua membela, ya kan, Con? Bisa juga, ya udahlah kita, ini kan namanya friendly, dan gue selalu katakan friendly match, ya gak menang juga gak apa-apa lah, ya kan. Tapi kan yang menjadi persoalan, kenapa bisa back to back 0 shot on target, itu bang. Itu maksud gue, kenapa yang senior 0 shot, yang itu juga U23 0 shot, itu kan bikin gemes juga, apa ini maksudnya? Udah kompakan duluan atau apa? Iya kan bingung kita. Bener. Nah jadi, oke lah, gak bisa menang lawan Lebanon, tapi banyak catatan yang evaluasi harus dilakukan adalah cara bermain seperti yang tadi Bang Rais katakan. Crossingnya mau berapa? Mau 50 kali crossing. Tapi kalau gak bisa cari pemain di dalam, kenapa gak coba shooting? Kenapa gak coba umpan terobosan? Sudah cukup ini belum shooting dari luar kotak? Belum. Kenapa gak ada ya kita ya? Dari luar kotak kemarin tuh nggak ada loh. Paling Tom Hay yang sebenarnya banyak kita punya kualitas pemain-pemain yang bisa melakukan syuting dari luar kotak, tapi mungkin konsepnya harus dari dalam. Dan konsepnya juga harus nusuk ke dalam atau crossing. Iya, tapi gue Ricky Kamboya gila lo main. Iya, kalau Ricky Kamboya kemarin salah satu yang kemarin lawan Lebanon. Top itu lawan Lebanon. Dia umpan-umpannya kan juga magic juga tuh menurut gue, umpan terobosan ke Yakob kan. Ke Emiliano satu lagi. Umpan terobosannya bagus-bagus. Nah, jadi itu yang kita lihat. Dia bisa kasih umpan terobosan pada saat counter. Tapi waktu main terbuka begitu, lawan di belakang semua, nggak bisa tembus juga gitu. Tapi Arab dan Irak nggak mungkin main seperti itu. Arab pasti main attack lawan kita. Jadi kembali ke pertanyaan awal kita, ini mau mainnya seperti apa? Apakah berani main menyerang lawan Arab Saudi? Kayaknya sih filosofinya mau ditanamin itu, berani nyerang dengan 4 back, nyerang dan kita mendominasi ya, ball possession. Tapi kalau cuma mendominasi ball possession, hati-hati seperti kita lawan China di kualifikasi round 3. Nggak, lawan itu juga setengah. Lawan Australia juga kita habis. Lawan Australia kita mendominasi loh. Tapi kita di counter selesai. Dan sebenarnya kalau kemarin Lebanon itu berani bermain terbuka, bisa juga mereka cetak gol. Mereka kan ada shot on target. Benar. Satu yang Darwish itu di sama Emil. Itu pada saat mereka mau nyerang, mereka juga bisa ciptakan peluang. Cuma gue juga bingung kenapa ya. Mereka milih bertahan. Iya. Kalau netizen kita kan ya ada sih beberapa yang ngomong ya, jangan marah juga ya kan. Ada beberapa yang ngomong juga, wah ini kayaknya diminta Arab nih bertahan. Tapi setelah match, kapten timnya Lebanon mengatakan, ya karena kita tahu Indonesia secara materi pemain lebih baik. Sadar dia. Pasti kita bertahan. Sama dia kasih contoh dan dia berharap Indonesia lolos ke World Cup. Coba nanti kalau ketemu Argentina, Indonesia juga akan bermain seperti ini. Kurang lebih karena tahu kualitas Argentina jauh di atas. Ya kan, jadi memang dia kasih penjelasan yang simpel yang masuk, logis. Ya kan, tapi kalau dikasih penjelasan
wah kita gak menang nih, tapi ball position udah unggul. Wah menurut gue itu aneh juga. Apa kita memang cuma mau menangnya di ball possession? Kan enggak. Iya, benar. Sepak bola itu kan final score. Iya kan? Cetak gol, asalkan jangan pakai tangan. Ya kan, kalau pakai tangan kan nggak boleh. Ya kan, lu cetak pakai kepala, pakai lutut, pakai dada, pakai kaki, gol. Udah, mau gol penalti, nggak apa-apa kayak lawan China. Iya. Nggak ada masalah, yang penting lu dapat 3 poin. Sebenarnya soal finishing harus diasah lagi ya. Finishing. Tapi finishingnya mau gimana, Pak? Iya. Kalau bolanya nggak masuk, nggak dapat ke striker. Ya kan, Ramadan Sananta aja gak dapet, padahal udah dikasih heading, pemain Lebanon masih menang. Iya, benernya pasti dilatih lagi untuk kreasi untuk mengirimkan bola ke kotak penalti sih. Itu sih yang sebenarnya jadi masalah buat kita, biar bisa diselesaikan sama striker-striker kita gitu. Jadi masalahnya bukan cuma di striker sebenarnya, tapi cara main kita. Main kita, hand passing kita tuh. Kalau kita kritisi finishing touch, artinya kita punya banyak peluang on target. Kalau peluang on targetnya aja kita gak ada, dari mana kita mau ngomong finishing touch pemain? Iya, berarti bolanya tuh nggak nyampe ke strikernya. Atau nggak nyampe ke gawang. Kita selesai di final third kan, susah di situ. Tapi kita nggak bisa salahin winger kita juga, karena mereka diminta kasih bola sesuai konsep. Iya, makanya gue juga bingung juga sih kemarin cara main yang tepat adalah bagaimana kayak Jepang bermain. Kalau gue ngeliatnya, kalau pengen jadi contoh ya buat kita gitu, dengan kualitas pemain yang kita miliki, harusnya bergaya seperti itu. Nah, Jepang filosofinya dari mana? Efektif, dia bikin sendiri. Oh, dia pasti berkiblat kepada Brazil tadinya kan. Dia banyak berkiblat kepada Brazil, terus akhirnya ke Jerman. Iya, ke Jerman. Karena banyak pemain mereka di Jerman yang dan efektif mainnya. Mereka punya skill tinggi tapi efektif dan efisien. Nah, lu tahu waktu kita main di Jepang, kita kan parkir base juga. Jadi mereka bisa cetak gol 6. Nah, 6 terus berapa peluang? Emil juga save. Artinya ya mau tim main parkir base bisa juga. Bisa juga kalau kita bisa ngebongkarnya. Bisa ngebongkarnya. Karena mereka ada kuncinya. Kita kuncinya lupa mungkin. Jadi nggak bisa ngebongkar. Loh iya kan. Kurang kreativitas apa gimana? Itu bisa dibilang iya juga, tapi ya efektivitas, efisiensi dalam bermain dan apa ya, kita tuh masalah di final third sih. Itu masalah. Itu sih masalahnya. Kirim bola ke striker jago apa kalau nggak dikasih bola juga nggak bisa cetak gol gitu. Dia udah bergerak ke sana kemari. Zistra kemarin lumayan ini juga sih, kemarin lumayan mobile gitu loh. Cuma kan kitanya nih, selalu ke sayap, terobos-robosannya selalu telat. Betul, selalu ke sayap. Iya. Ricky juga kasihnya ke sayap, Kelvin juga ke sayap. Apa memang konsepnya gitu? Iya, memang pasti itu konsep. Pasti kan U23 sama senior mainnya sama. Konsepnya gitu, berarti lo cross ke sayap dulu, nanti di akhir dengan crossing, atau ada yang akselerasi dari sayap. Dan yang cuma mentah. Dan yang unik, dua-dua pelatihnya kan juara champion. Iya benar. Kluivert juara champion, Vandenberg juara champion. Itu fakta kan? Fakta. Dan ya kayaknya kita sudah terbaca deh kalau main sayap kayak begitu. Tapi kalau lihat banyak pertandingan di Super League, ya memang banyak mainnya dari sayap. Kemarin ada beberapa kali mereka coba melakukan kombinasi ya, tapi sudah selalu bisa ditutup dengan cepat, telat. Ini karena faktor formasi nggak? Wah, sih gua rasa kalau soal adaptasi kemarin mereka udah bisa adaptasi kok dengan formasi baru. Apalagi mereka pemain profesional ya. Dan sebenarnya ini bukan formasi baru. Bukan formasi baru. 4-2-3 juga. 4-2-3-1 itu bukan formasi baru. Dengan formasi 4-2-3-1 atau 4-2-3-1? 4-2-3-1. Yang cair bisa jadi 4-3-3 gitu ya. Maksudnya dengan formasi yang diterapkan, yang akhirnya membuat pemain tuh mindsetnya, oh gue mainnya gini nih gaya mainnya gitu loh. Aliran bolanya akan kemana? Ya kan itu balik lagi ke filosofi pelatihnya. Pelatihnya mau nyerang dari mana? Ya kemarin ada gelandang kreatif kayak Tom Haye aja agak sulit dia untuk memberikan umpan. Pasti larinya ke diagonal, pasti larinya ke sayap. Jadi nggak langsung ke depan. Kalau langsung ke depan juga gampang dimatiin karena udah telat dia. Udah terlalu cepat si Libanonnya untuk nutup gitu loh. Ya maka itu lawan Lebanon sebenarnya mainnya kan udah pakai 2 back gitu. Iya udah pakai 2 back, cuman JXS dan Kevin Dix. Semua kan naik ke depan. Jadi artinya bukan soal 4 pemain bertahan atau 3 pemain bertahan. Jadi intinya how you want to play, bagaimana caranya timnya mau diminta main gitu. Kalau memang udah deadlock, ini bagusnya itu friendly match, jadi bisa belajar. Kalau istilahnya itu match yang kita harus menang, mungkin di round 3 sebelumnya gak bisa cetak gol. China itu berani main menyerang lawan kita. Pada saat itu Bahrain juga berani, maka itu ada celah-celah. Coba kalau parkir bis, belum tentu kita bisa cetak gol juga melawan mereka. Dan ini memang PR sih. Menurut gua, bahkan Rafael Strike tuh di interview setelah lawan Laos, dia mengatakan kita melakukan banyak kesalahan di final third. Banyak hilang bola, banyak
shooting yang nggak on target. Jadi memang ya mungkin kalau kita melihat ya lawan Lebanon itu semacam pelajaran lah bagi pelatih, bagi para pemain. Tapi gue yakin Arab Saudi dan Irak gak mungkin main bertahan. Iya. Pasti nyerang mereka. Kalau kita berani main menyerang, ya terserah sih. Yang gue harapin kalau berani bermain menyerang belakang itu transisinya harus bagus. Jangan sampai kita kecolongan kayak lawan Australia sama lawan China. Waktu main China. Iya, karena itu udah dipelajarin banget sama lawan China itu 70% loh kalau nggak salah kita. Ngeri gak? Dan China taktis banget, efektif banget. 3 peluang 2 gol. Iya, benar. Makanya. Tapi kalau soal formasi, mana yang mau dipatenin? 2 center back atau maksudnya dengan 4 back sejajar atau dengan 3 center back? Gue lebih aman 4 ya. 4 ya. Dengan para pemain yang agresif seperti sekarang. Oke. Kalau 3, gue malah ngeri. 3 center back. Iya, 3 center back. Kalau pakai 3 back. Ngerinya kenapa? Karena takut transisinya kayak kejadian lawan China sama Australia. Itu aja sih. Enggak, lawan Australia 4 kan main. Waktu main di Australia 4. Terus ya? berubah 3. Oh ya, berubah 3 ya, benar. Kan yang main Misil Girls, J.I.Jazz waktu itu kan, waktu di Australia. Di awal. 4-3-3 atau 4-2-3-1 awalnya. Tapi gak masalah sih menurut gue mau 4-3-3 juga, yang penting cara bermainnya aja. Iya kan, karena banyak tim juga pakai 4-3-3 sukses. Banyak tim juga pakai 3-5-2, 3-4-3 juga sukses. Tergantung pelatih, tergantung performa para pemain seperti apa, dan yang paling penting ya kurangi kesalahan. Udah itu ya, kurangi kesalahan, apalagi di area pertahanan. Ini kan Arab Saudi kan pasti main banyak non teknis nanti. Iya. Arab Saudi itu first match lawan Arab Saudi itu finalnya final kita. Iya. Jangan kalah dulu lawan Arab Saudi. Lawan Arab Saudi imbang, lawan Irak itu harus keluar menyerang lawan Irak. Karena mereka gak ada faktor non teknis, Arab Saudi ada. Ya kan, Arab Saudi katanya 13 pemain. Ya, 13 ya. 13, iya, mau gimana caranya pokoknya. Nah, lu mau lawan tuh 13 pemain. Gimana caranya? Katanya. Tapi kalau kita lihat persiapannya Arab Saudi, wah ini ngeri juga nih. Mereka tur ke Eropa. Iya, benar. Nah, ini menarik. Tahu kenapa mereka tur ke Eropa? Gue nanya. Kenapa? Banyak teman-teman pelatih. Karena katanya sekarang mayoritas pemain kita memang bermain di Eropa. Jadi mereka lawannya tim-tim Eropa biar bisa ngerasa bener loh. Pintar juga loh mereka. Pintar mereka. Nggak kayak, ya misalnya contoh lah, kayak misalnya Irak pun ke Thailand karena khusus pengen lawan, katanya gaya mainnya sama dengan Indonesia, padahal mah beda sekarang. Beda menurut gua. Tapi mereka bilangnya ini karena sama-sama tim Asia Tenggara ya, mereka ngelihatnya ya hampir sama lah, ngotot fisik, punya strength, punya kecepatan, nah itu hampir sama. Jadi memang semua tim yang itu berpikir, kita pun juga gitu ya, ngundangnya cuma masalahnya Kuwait gagal. Kuwait kenapa gak datang sih? Ada bocoran nggak? Nggak, kayaknya memang merekanya sih yang kacau, iya, merekanya yang kacau. Kan mereka turnamen di Uni Emirat Arab juga batal ya. Tapi habis itu lawan Suriah. Habis itu main lawan Suriah. Iya, jadi memang mau nggak mau mereka manfaatin, ya nggak tahu lah, ada konflik internal. Sebetulnya kalau lawan Kuwait dan lawan Lebanon kita bisa lihat tuh. Enak. Lawan 2 tim Timur Tengah tuh kan seperti apa. Makanya ya gue sih berharap kita mudah-mudahan nggak kalah non teknis aja. Tapi paling nggak kemenangan lawan Chinese Taipei kasih hiburan juga. Iya kan? Iya. Tapi sebenarnya udah ada gambaran tuh, udah dipegang belum nih formasinya, susunan pemainnya, tim intinya nanti untuk round 4? Kemarin sih udah kebayang ya sebenarnya ya. Kayaknya tetap Emil yang bakal jadi pemain utama. Ya. Terus pakai 4 back itu, gue rasa kemarin cuma coba-coba Kevin Dix aja buat alternatif. Jadi nanti kayaknya si J.I.Jazz sama Rizky Ridho kayaknya bakal jadi inti. Kalau gue ngeliatnya ya. Terus di kiri ada Verdong. Itu kemarin gue rasa buat menutupi di gelandang bertahan aja sih Verdong dimasukin. Dicoba lah sama ini. Tapi gue yakin nanti kalau pada saat intinya Verdong bakal tetap ada di kiri, di kanannya Kevin Dix. Itu sih. Kalau 2 gelandang bertahan, entah kayaknya Tom Haya tetap akan menjadi pilihan utama, tapi kayaknya entah nanti ditemenin sama Nathan. Kemarin tuh oke loh Nathan. Benar. Mainnya oke loh. Iya. Ya atau nanti langsung Ricky Kambuaya dimainin. Enggak Joy. Iya. Joy Pelopesi. Iya, Joy Pelopesi ya, tapi Ricky Kambuaya juga pasti akan dimainin. Karena Ricky itu bisa memberikan daya kejut, tiba-tiba maju. Dia kan natural banget itu skillnya kan, susah dibaca ya. Ragnar sayangnya kemarin sakit kayaknya dia. Nggak main. Jadi kayaknya Ragnar nanti bakal dimainin sama Miliano Jonathan jadi bakal pilihan utama. Karena ini si Kluivert pun bilang ini pemain yang saya tunggu-tunggu juga. Dan cara mainnya memang gokil sih, orang ini masih muda dan bagus gitu loh. Cuma masalahnya cuma di penyelesaian akhir aja dia. Kan ada tuh satu momen lawan China Taipei, tapi dua udah dia, udah momen. Zilstra juga punya peluang waktu lawan Chinese Taipei. Makanya udah gol.
Tapi ya pelanggaran. Ya tapi ya intinya gue ngeliat sih nggak jauh-jauh. Oke, berarti tengahnya itu Tom Hay sama Nathan atau sama Joy. Terus Joy, tiga ada depannya ada Ricky Kambuaya juga di situ. Ricky Kambuaya. Depannya Miliano, terus si Zylstra. Ragnar harusnya main. Satu Ragnar harusnya lagi? main Zylstra. Menurut Bung Binder? Kalau gue berharap Ole Kalau misalnya udah sembuh, bisa main ya. kayaknya berat. Kalau fit, karena Ole itu udah gak perlu adaptasi lagi, dia udah tahu cara mainnya seperti apa, dan dia sudah proof, sudah mencetak beberapa gol, bahkan penalti yang perlu dia selesaikan dia selesaikan. Tengah Joey, Tom Hay, Ricky Kambuaya. Tapi kalau ini menurut gua, mungkin juga nanti gua salah, mungkin juga nanti Tom Hay masuk babak kedua tapi dimainin Nathan. Betul. Karena dia perlu gelandang-gelandang pekerja lawan Saudi. Ini mungkin ya. Kemudian di back ya idealnya sih J. Itses sama Rizky Ridho. Betul. Idealnya ya kan, dan di kanan Kevin Dix oke, tapi sebetulnya gue lihat Yakob di kanan juga di kanan juga gila. Nah, jadi bisa juga kemarin tuh dicoba biar mungkin nanti J. Itses dan Kevin di tengah, karena Kevin mainnya di tengah juga di klub. Di kiri ya gue sepakat dengan Rais, fair dong. Kemarin itu sih ya dicoba untuk ngelabui Arab Saudi dan Irak. Ini mudah-mudahan gak nonton mereka. Iya kan, mana tahu kalau nonton tahu dia. Bung Binder kan muka kan agak Arab-Arab nih. Wah, pandit Arab nih. Makanya sengaja ini gue tebelin dulu sebelum syuting ini. Oh, ini yang nendang kakinya Canatip Songkrasin kemarin ya? Coba. Katanya mau di ini loh. Mohanad Ali. Ini ya, mau disanksi ya? Iya, pasti itu sanksi gila itu. Itu pasti ada tambahan. Ada tambahan sih dari FC. Oh, bisa jadi. Bisa ya? Bisa. Oh, regulasi ada? Bisa. Bukannya regulasinya ada. Friendly kan AFC bisa nambahin. Kalau itu FIFA Matchday juga ya? Iya, FIFA Matchday. Bukannya itu hanya berlaku untuk uji coba selanjutnya, tapi bukan di pertandingan resmi. Nah, ini yang gue juga lagi pengen tunggu gitu, apakah nanti bakal absen atau enggak si Mohanad sama si Fran Putros ya. Kena kartu merah juga kalau nggak salah. Ya ini yang masih gue tunggu. Enggak lah, kayaknya resmi enggak dong. Kayaknya kalau harusnya itu friendly match sih. Iya, dia sesama uji coba aja. Untuk resmi tetap bisa main. Tapi kita lihat aja nanti ya. Mudah-mudahan malah berkurang gitu. Ini berlaku ke yang pas laga nanti lawan kita. Iya. Ngomong-ngomong, nasibnya Marceng gimana dong dengan tambahan pemain baru ini? Kita nggak masukin dia ke line up ya. Padahal dia yang cetak 2 gol loh. Arab Saudi. Iya kan? Tapi ya memang berat lah kalau ngeliat performa dia sekarang turun ya. Turun. Entah kenapa ya, dia mengalami penurunan performa. Apakah dia terpukul juga dengan banyaknya kritik terhadap dia gitu. Lawan Chinese Taipei juga mainnya begitu. Lawan Lebanon juga ya lepas-lepas mulu bola gitu ya. Kayaknya memang dia butuh kompetisi yang kompetitif. Mudah-mudahan ketika dia nanti di AS Trenčín di Liga Slovakia, dia bisa menemukan lagi performa terbaiknya, dan saat dipanggil nanti ya udah oke lagi dia. Tapi kira-kira Trenčín bisa menjamin minute of play nggak untuk Marceng? Enggak. Kalau gue berharap ya dia kalau nggak balik ke sini ke Thailand lah udah. Thailand juga oke menurut gue. Tapi Trenčín kayaknya bisa ditaklukin deh. Soalnya Witan pun bisa naklukin Trenčín. Waktu dia di Trenčín, Witan itu dapat menit bermain banyak. Sayangnya dia kayaknya homesick. Akhirnya memilih untuk balik waktu itu. Trenčín. Tapi di Trenčín bisa kompetitif nggak? Ya Liga Slovakia ya, kalau bisa kompetitif harusnya bisa dia. Marcel lah. Witan aja bisa. Gue yakin sih harusnya Marcel bisa. Tapi Witan waktu balik ke sini dan Egy juga butuh waktu lama loh untuk adaptasi, untuk kembali ke top performa, bahkan sempat gak dipanggil ke timnas. Makanya. Kalau seandainya ya itu urusan dia mau ke Trenčín ya bagus, ya kan dia tetap mau fight di Eropa. Tapi seandainya dia ke Thailand, menurut gua gak buruk juga, ya kan? Atau ya udah comeback ke Indonesia, karena para pemain diaspora kita juga pada sekarang banyak yang main di sini. Ada 5 pemain juga main di sini kan? Karena kita ingin melihat Marcelino seperti sebelumnya. Lawan Arab Saudi itu dia pilih, dia gocek dulu, dia shooting, itu gua aja kaget. Itu kalau gak gol, dihujat dia. Kalau gak gol, karena dia skill. Tapi dia tahu dia harus kill dulu, baru kemudian dia shooting. Dan dia kan perannya tuh kan free roll. Tapi dengan sekarang banyaknya pemain di timnas kita yang berkualitas, ini kan bagus. Persaingannya semakin sehat. Ya kalau memang you cannot perform, ya jangan dulu deh. Tapi mungkin tetap masuk ke dalam squad, mainin pemain yang betul-betul bisa perform. Iya kan? Kalau nggak nanti kan pada ribut pemain titipan. Iya kan? Titipan pemain Thailand loh. Siapa? Ada titipan Kuancan. Bukan dia yang dihajar itu dari belakang. Bukan. Dia Canatip tuh. Itu Messi-nya Thailand tuh. Canatip Songkrasin. Oke,
Kita akan lihat ya dinamika timnas setelah melakoni 2 uji coba menghadapi Lebanon dan juga Chinese Taipei. Karena menghadapi ronde keempat yaitu Arab Saudi dan Irak ini kurang dari sebulan. Iya. Berarti kan main nanti tanggal 9 ya? Tanggal 8 ya? 8 Oktober 12. Ya? 8 dan 11. Berarti sekitar berapa? Waktu 12. Sininya 12 waktu sini. Dini hari. Sekitar 3 minggu lagi ya? Kita udah main. Nah, ini kita tunggu banget. Kita dukung terus bagaimana progres dari timnas senior untuk memasuki ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Oke, sekarang kita ngomongin juga tim yang nanti akan bersiap untuk menghadapi kompetisi internasional ACL2 yaitu Persib Bandung yang sudah menambah amunisi terutama pemain asingnya. Jadi lengkap tuh slotnya 11 pemain sudah didatangkan dan bahkan kalau kita lihat regulasinya di ACL2 nggak ada, bebas. Bisa starter 11-11-nya bule gitu ya. Bener. Bule maksudnya pemain asing dan naturalisasi gitu ya. Apakah ini sudah menjadi bekal yang cukup untuk Persib Bandung? Harusnya udah cukup dengan materi pemain yang mereka miliki ya. Sekarang kedalaman skuadnya gue rasa bagus lah untuk Persib. Bahkan mereka rela melepas Dado, kemudian Hen ke klub-klub lain, Zalnando segala macam. Karena sudah dipikirkan secara matang kualitas pemain yang mereka miliki ini udah cukup untuk bersaing di 2 kompetisi. Karena kan kemarin di 3 laga awal mereka masih inkonsisten ya. Nah, ujian kekomplitannya ini adalah langsung ketemunya tim yang juga lagi lumayan, yaitu Persebaya gitu besok. Ya, nah itu. Ini yang menjadi nanti akan menjadi tolak ukur lah seberapa siap skema baru yang disiapkan sama Bojan Hodak dengan hadirnya 4 pemain barunya itu. Federico Barba, kemudian Andrew Jung, terus si Eliano dan juga Tom Haye. Oke. Tapi untuk apa namanya ACL2 ini sebenarnya lebih prefer mainin semua pemain asing atau itu justru akan menjadi ajang bagi pemain-pemain lapis 2 karena enggak lah. Enggak juga. Enggak, pasti tetap akan komposisi pemain terbaik dan pemain aksinya bakal dimaksimalin. Gue yakin. Iya, dengan Persib mendatangkan sampai Tom Haye dan Reinders, ya pasti targetnya minimal lolos fase grup. Iya dong. Ini tapi lawannya itu lo Lion City. Mereka finalis loh. Iya, runner up musim lalu. Dari musim lalu loh. Tapi musim lalu Persib gak kalah. Iya, 1 kali menang, 1 kali imbang. Betul. Iya. Tapi skenarionya gimana dengan tambahan 4 pemain baru ini starter Persib Bandung? Sebetulnya bagi pelatih semakin banyak pemain berkualitas semakin pusing dia. Iya, benar. Sebetulnya bagi pelatih. Jadi ya 2 sisi mata pisau. Iya, jadi gue coba membayangkan Persib ini seperti Real Madrid di era pertama Perez yang membangun Los Galacticos. Itu susah banget untuk menentukan siapa yang main. Semuanya berkualitas. Jadi artinya dia harus kembali berupaya agar dressing room ini bisa dijaga dulu. Dijaga, betul. Karena kalau feeling gue pemain seperti Tom Haye dan Reinders pun belum tentu bisa masuk starting line-up. Terlalu banyak pemain yang berkualitas. Lu punya banyak pemain tapi yang berkualitas nih banyak. Mungkin di kiper yang si Prisbeck itu Tapi kalau di center back aja sekarang udah ada lagi. Udah banyak. Striker udah ada. Yang berkualitas. Sadil Ramdhani sekarang mau main nggak? Iya kan masih ada Sadil. Banget ya? Iya, nah itu terlalu banyak. Nah artinya nih PR-nya besar bagi Bojan Hodak. Dia harus menentukan siapa nih kira-kira yang harus dia pilih. Pilihan masing-masing gimana? Apaannya? Kira-kiranya, gambarannya. Menurut Lois, kemungkinannya, possibility starting line up Persib Bandung. Kalau Andre Jung dipaksakan untuk main, harusnya sih dia bakal jadi pilihan utama ya. Maksudnya dipaksakan untuk direkrut sekarang, berarti kan nggak puas dong dengan yang ada sekarang ya. Dan Ramon. Iya, si Ramon Tangke dan juga William Barros gitu. Jadi memang kalau dari sayap ini yang pusing bener. Sayapnya ada William Marsilio, kemudian Beckham Putra, Sadil Ramdhani, Bergino. Beckham Putra masih ada. Iya. Tuh. Ya. Febri Haryadi juga lagi naik. Ya ini yang agak pusing. Nah, Eliano Reinders kan kalau yang gue baca dia katanya mau ditaruh di bek kanan nih. Nah, ini juga persaingannya juga lumayan ketat juga. Tapi dia di timnas kemarin jadi playmaker oke. Jadi nomor 10 second striker. Dia lebih bagus di sana. Iya, gue melihatnya dari di nomor 10 second dia kecil-kecil gitu kan. Tiba-tiba nongol gitu. Dia lebih oke di situ, lebih pas di situ. Nah, ini tapi kan persaingannya juga berat. Berat, banyak juga di situ. Tapi ya gue ngeliat sekarang di backnya kayaknya nggak bakal berubah yang 2 asing itu yang sekarang. Iya, Patricio. Betul, sama Frans Putros itu di kiri kayaknya jadi andalan. Berarti lengkap dong. Kayaknya kanan betul Eliano kayaknya. Iya. Karena sebetulnya salah satu weak point Persib itu di kanan. Di kanan. Di kanan.
Itu makanya tapi kan Kakang sebenarnya penuh kan, ada Barba, ada Putros, ada Matrikardi, ada Julio Cesar. Ya sayangnya kan yang bisa main cuma 11. Kalau bisa 12-14 main semua itu. Karena kualitas semua kan. Bener. Ya itulah Persib. Kalau gue sih bayangannya itu sih. Dan bagusnya bagi mereka first match ini main di kandang kan? Iya, main di kandang. Nah, harus menang. Kalau mau lolos, artinya gue bukannya fan Persib, cuman kalau bagi gue siapapun wakil Indonesia berusaha lolos dari fase grup. Biar kita pengennya itu naik. Nah, karena ranking liga kita kan ditentukan juga. Iya, benar. Dari performa klub kita yang berkompetisi di Asia. Antar klub Asia. Iya. Tapi kelihatannya sekarang Persib serius tahun ini. Serius. Super serius lah. Serius lah. Gila, sama ini. Seperti yang dilakukan Dewa juga serius. Ya ini uangnya nggak ada serinya Persib. Gue ngeliat nih luar biasa loh. Yang mengagetkan adalah mereka bisa mentransfer Eliano Renders. Tadi gue kira minjem. Ternyata dia nebus. Dan rumornya Joey seharusnya tadinya mereka mau ambil. Tapi ditunda ya. Katanya. Kan benar-benar maksudnya lagi nggak berseri, entah ya yang dikejar seperti apa. Karena kemarin mungkin apakah panik buying atau enggak. Tapi yang gue melihat dari inkonsistensi 3 pertandingan, katanya kan memang enggak. Katanya kan memang enggak, tapi yang gue lihat hampir seperti itu sebenarnya. Karena mereka inkonsisten, terus Bojan Hodok baru tambah pemain. Nah, kebetulan lah Gayung bersambut juga negosiasi dengan beberapa pemain, termasuk yang diaspora, ditawarin, udah jadi, sepakat. Dan kalau kita lihat, dan Persib satu-satunya tim yang 2 pemain keturunan loh. Iya kan? Tom Hee dan Renders yang main untuk timnas. Kan kita tahu label timnas mahal kontraknya. Iya kan? Bisa mereka kontrak Ramon, Baros. Iya kan? Jadi ini Franz Putros itu kurang Irak loh. Mau lawan loh. Nanti lawan Indonesia. Iya kan? Jadi ini udah Los Galacticosnya Indonesia. Tapi berhasil atau enggak ya kembali bisa menyatukan nggak nih? Para pemain yang secara individu nih udah. Dewa United contohnya ya sekarang di awal musim aja kalah. Maksudnya nggak bagus. 3 kali. 2 menang sekali. Iya, lawan Persik. Lawan Kediri. Menang sekali. Dan kita lihat Persib di bulan September ini jadwalnya padat ya. Ada 4 pertandingan tuh. Iya benar. PSM juga kayaknya mereka nanti. No. Arema sama Persita. Iya benar. Untuk Super League-nya Persebaya dulu, Arema terus Persita.